Gue Egra. Gue Cindy. Balik lagi di Kupas Konsep. Berita. Salah. Kupas Berita. Yeay. Jadi di video kali ini kita mau bahas soal apa? Udah gibah aja lah. Gibah. Ini kali ini kita gibahinnya pejabat pemerintah, which is wali kota Depok. Udah tahu kan siapa? Yang nggak tahu tuh hasil kerjanya apa? Ya. Kok suaranya kecil gitu sih? Yang nggak tahu tuh hasil kerjanya apa? Ya. Aduh. Puas lu. Aduh. Ada. Kalian masih inget gak sih yang kasus SDN Pondok Cina 1 ya? Yang katanya jatuhnya digusur ya? Digusur anjir. Dan mau dijadiin masjid. Nah, kabarnya sekarang gedung SDN itu terbengkalai, Wak. Aduh. Terbengkalai, udah mau digusur, banyak protes kan, banyak yang protes nih. Jadi terbengkalai, kenapa gak difungsiin lagi aja gitu loh. Kayak jadi terbengkalai gak sih bangunannya bener-bener yang gak kepake. Itu lama-lama ntar pada buat itu konten kreator yang Ghost Hunter tuh gak lo? Kan jarang ditinggalin. Iya bener. Anehnya tuh kayak dia tuh kayak gak ada kepastian ini. Kayak gedung ini tuh gak ada kepastian. Kayak cuma dirantai terus digembok. Terus udah. Iya kayak dibiarin aja gitu loh. Maksudnya gak entah dialih fungsikan buat apa. Pokoknya biarin aja dulu gitu. Nah, inget gak tuh SDN Pondok Cina 1 nih murid-muridnya alokasiin kemana? Kayak SDN Pondok Cina 5. Kalau gak salah itu 3 sama 5 gak sih? Atau 5 doang? 5 doang. Itu dialokasiinnya kalau gak salah diungsiin ya. Maksudnya itu tahun lalu bulan November loh. Apa September itu udah lama banget kan. Nah itu kan banyak yang gak nyaman ya. Gak nyaman gitu. Karena ini kan kabarnya dijadiin satu berarti kan pembelajarannya. Atau mungkin dia sistemnya ini shift gitu loh. Jadi misalkan pembelajaran untuk SDN 05 itu dari pagi sampai siang. Ntar siang sampai sorenya SDN 01 gitu-gitu. Iya, jadi cuma sebentar ya. Berapa jam? Yang harusnya 4,5 jam jadi 3 jam ya? 3 jam sekitar segitu. Dan gak tahu ya, menurut gua itu sama sekali gak efektif. Iyalah. Dicampur di bener-bener yang apa ya bahasanya tuh dijadiin satu yang jadi banyak gitu loh. Ya kalian tahu sendirilah SDN negeri itu kan muridnya banyak ya. Mungkin satu kelas bisa 30-an, 40-an. Kalau di daerah gua ya itu sampai ada satu kelas 42-an. Kayak itu banyak kan. Nah, apalagi kalau diungsiin sama murid dari SD lain gitu kan. Pasti banyak. Tapi yang bikin gua gerem nih. Kenapa tuh? Yang bikin gua gerem nih Bapak Wali Kotanya ini mengklaim kalau nasib si murid-murid SDN Pondok Cina 1 ini kayak udah lebih aman dan nyaman di Pondok Cina 5. Maksudnya gini, kenapa dia bisa mengklaim? Maksudnya apakah murid itu merasa nyaman beneran atau enggak? Karena masih banyak yang protes juga. Berarti kan enggak aman dan nyaman. Nyaman pale lu. Gimana nih? Kalau gue pribadi yang pernah belajar tentang pendidikan ya. Jadi kalau misalnya anak tuh digabung pembelajarannya ya pasti gak efektif. Karena anak tuh juga butuh namanya adaptasi fisik ya. Maksudnya dalam arti kata dia juga perlu tahu. Karena gini ya namanya anak masih kecil ya. Karena dia udah terbiasa beradaptasi sama lingkungan yang sebelumnya. Jadi ketika dia beradaptasi sama lingkungan yang baru itu bakal bikin dia mungkin shock atau semacam kaget gitu. Makanya pasti takut ngaruh ke pembelajarannya sendiri. Anak jadi gak konsen, anaknya jadi susah untuk bisa nerima materi pembelajaran gitu. Jadi ya kalau dibilang nyaman itu benar-benar blok ketiplek jadi satu. Dan menurut gue nyaman dari mananya nih? Karena jadi desek-desekan gak sih jatuhnya ya? Iya. Karena namanya jumlah siswa SD apalagi misalnya ya kalian hitung sendiri lah. Misalnya nih kelas 1 itu ada berapa ya? Ada misalnya 7 kelas atau biasa ya kok 7 sih, misalnya 3-4 kelas dan satu kelas tuh isinya 40 udah 120 atau berapa lah, 120 kali itu kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Jadi kayak banyak banget itu SD 05 doang, belum SD 01 nya berapa tuh. Itu udah ratusan sih itu. Dan salah satu faktor orang tua murid itu naruh anaknya di sekolah itu kan jarak juga, akses juga kan. Bener. Dia strategis atau enggak, deket enggak dari rumah. Kalau semisal akses yang sekarang sih yang gue lihat ya, kalau misalkan kalian buka-buka di Google ya aksesnya SDN Pondok Cina 5 yang diakses yang buat Pondok Cina 1 lah, yang buat SD ini tuh kayak kecil gitu loh aksesnya loh, kayak ya nggak strategis gitu lah. Ya kayak gang ya.
Iya, kayak gang gitu. Ya itu kan jadinya nggak nyaman juga ya untuk wali muridnya gitu. Kayak misalnya kita gambarin gini deh. Ini SDN Pondok Cina 1. Ini rumah siswa. Nah, ini di sini SDN Pondok Cina 5 nih yang harusnya bisa ke sini deket. Dia harus ngelewatin ke sini, ke sana gitu. Itu kan jauh banget. Kalau di sini ditutup nih, muter dia. Kan gimana ya, Wak? Harusnya jadi terkesan yang gue lihat tuh lepas tangan pemerintah kayak ya udahlah, ntar juga ini gitu, ntar juga diproses atau apa. Masalahnya yang mind blowing gini loh. Ini menurut gue ya, opini gue ya. Maksudnya udah bener dijadiin sekolah ya. Kenapa jadi dijadiin masjid gitu? Maksudnya emang kekurangan masjid gitu. Sekekurangan itu kah? Maksudnya kalau sekolah kan emang ya untuk pendidikan gitu kan, menuju generasi emas gitu kan. Tapi kenapa malah jadi dijadiin masjid? Dari awal tuh gue udah kayak, ini apa sih gitu. Karena katanya ada yang bilang sih ya itu alasannya kalau dibangun masjid biar itu kan kasihan sekolah anak-anaknya, kalau misalkan nyebrang ntar gimana, itu berbahaya. Bukan masalah gitu ya, kalau misalnya alasannya karena ketidakamanan untuk anak, itu kan bisa dibangun jembatan atau alternatif lain yang kayak lu kapasitas sebagai wali kota, lu bisa tahu lah alternatif terbaik apa yang bisa lu pakai buat anak-anak ini biar aman, tanpa harus menggusur atau mengalihfungsikan bangunan yang memang eksistensinya nih sebenarnya bermanfaat gitu loh. Paham gak sih? Kalau misalkan di alasannya sekolah di pinggir jalan ya, di daerah gue ada sekolah di pinggir jalan. Tapi ya udah, maksudnya anak-anaknya juga jangan nyebrang nanti ketabrak. Udah nurut kan, namanya anak kecil kan paham ya gitu. Terus ada juga yang lu tahu nggak kan, biasanya balkon tuh dulu kan kayak banyak yang jatuh, kalau bercanda jatuh gitu kan. Terus kayak dipagerin gitu loh. Pernah nggak lo lihat SD kayak gitu? Bener-bener Itu kan salah satu solusi juga. Karena gimana ya, sekolah pun juga pasti bakal cari solusi sendiri nih biar anak-anaknya nggak bahaya gimana. Karena yang gue lihat ya itu satpam di SDN itu juga standby kok, maksudnya diseberangin anaknya, terus juga istilahnya benar-benar dijaga banget gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan ketidakamanan buat siswa gitu ketika menyeberang. Itu emang lu udah niat dari awal, berarti pengen ngebangun si masjid ini. Masalahnya gimana ya, itu kan akses, maksudnya satu-satunya tempat atau harapan anak-anak buat belajar. Masa iya sih setega itu buat menggusur lahan buat yang harusnya buat pendidikan gitu loh. Emang nggak bisa ya? Ya paham sih katanya itu lahan pemerintah gitu. Cuman maksudnya emang nggak bisa cari lahan lain yang lebih strategis gitu, biar ini tetap apa ya, kasarnya nih pendidikan ini tetap berjalan gitu loh. Jadi nggak sia-sia gitu. Kalau kayak gini kan istilahnya gimana ya, pemerintahnya tuh egois gitu loh, nggak mikirin kepentingan anak, orang tuanya, malah harusnya jaraknya deket, cuman ya elah paling berapa kilometer, jalan kaki juga bisa. Sekarang harus naik kendaraan umum, which is atau enggak naik, misalnya bapaknya punya motor tetap aja kan harus ngeluarin bensin juga gitu. Kayak pemerintah nggak mikir sampai situ gitu, dengan demi kepentingan tertentu lah. Gue juga nggak paham kenapa harus dijadiin masjid, tapi sempet kayak dihancurin gitu nggak sih dalamnya, atau udah sempet kayak gue pikir tuh gini, ini mau dijadiin masjid nih, digusur-gusur, protes nih, udah kelar protes, gue pikir dibalikin lagi anak-anaknya, ternyata ngambang fungsi bangunannya nggak jelas buat apa gitu. Jadi ya sebenarnya dari sini kita berharap biar istilahnya Pemkot tuh bisa lebih ini lagi lah, gimana ya, bikin kebijakan yang bener-bener gak nyeleneh gitu loh. Yang maksud gue gini, kayak lu ngebangun masjid buat apaan di situ? Itu kan lahan pendidikan. Lu kan bisa cari lahan kosong atau lahan lain yang lebih strategis, atau banyak banget bangunan di atas lahan yang dia nggak kepake. Iya, maksudnya bukannya kita nggak suka kenapa sih bangun masjid, nggak gitu juga. Tapi maksudnya itu sekolah udah ada nih, udah berdiri gitu kan. Terus ngapain? Kenapa di situ gitu loh? Bahkan katanya dari 1940-an gitu. Terus sekolah itu kan udah lama banget, cuy. Iya. Kalau mau mah dibenerin aja gitu. Buat pendidikan gitu. Jangan, ya kayaknya yang gue lihat mah di Depok lahan kosong juga masih banyak loh. Banyak banget. Masih banyak sih. Dan dijadiin perumahan gitu masih banyak lah. Iya, kayak gimana ya, kenapa Pemkot itu mengizinkan para developer ya buat istilahnya
kayak gencer banget gitu loh kasih izin developer, tapi giliran untuk sekolah ini kenapa sampai sekejam itu gitu sampai harus digusur. Kayak kontras aja perbandingannya menurut gua, karena katanya banyak lahan kosong di Depok yang justru Pemkot ini ngasih izinnya ke developer buat dijadiin perumahan apa. Maksud gue di situ loh protesnya. Kenapa lu ngasih banyak izin ke developer dan lu harus kayak digusur itu sekolah, kan sebenarnya kebermanfaatannya nggak ada gitu loh. Lebih bermanfaat ini gitu ya. Rumah bermanfaat, cuma maksud kita kenapa sampai harus digusur. Kayak udahlah kita nggak ganggu rumahan deh, developer udah biarin gitu. Tapi at least ya ini jangan diganggu gitu loh. Nih SD nih anak-anak mau belajar jadi ganggu mau belajar. Gitu loh. Cari lahan lain yang kosong. Tolong Pak Idris. Tolonglah. Nih pakai emot gini-gini nih. Dris. Udah mana bikin lauk apa tuh? Yang 4 sehat 5 sempurna. Gagal. Waduh. Yang depannya mukanya dia. Yang depannya mukanya dia. Jangan di-spill deh. Itu spill. Ya, aduh. Gimana ya? Gue sih sedih sih liatnya sih. Prihatin lah ya. Maksudnya beberapa kali kan kayak udah di show gitu ya. Kayaknya kita dulu tuh sempet seingat gue sempat liputan juga ya Kak Rizka, Bang Bel kesana. Iya, ke kita daerah sempat SDN, Pocin gitu kayak sempat ngelihat yang kayak gimana sih gitu, kenapa bisa digusur, apa keluh kesahnya gitu. Dan ternyata sampai sekarang masih ada yang bilang ya itu ya bermasalah tetap gitu, karena emang nggak ada tindak lanjutannya, ngambang aja gitu gedungnya. Pemerintah angkat tangan gitu. Dan katanya ini juga jadi pas pembelajaran itu si anak-anak ini, gurunya apa itu sempat didatengin sama polisi kayak ya itu inget gak sih yang diusir-usirin terus anaknya jadi trauma gitu loh. Nih ini bukan katanya ya guys, infonya ini ada beritanya, ini ada beritanya. Katanya ini ada beritanya, tolong rajin baca berita. Ini ada beritanya, infonya ada gitu, nggak hoax. Dan ya anak-anak trauma gitu, anak-anak SDN Pondok Cina 1 nih pada trauma karena takut, karena kan kalau ngelihat polisi datang kenapa nih gitu kan. Kita aja kita aja ngelihat polisi kayak anjir apa nih, raja apa gitu kan. Iya, kadang-kadang tiba-tiba nongol aja di tengah, loh apa nih loh. Terus gue langsung cek dompet kan, STNK ada, SIM ada. KTP ada nih, SIM ada, STNK ada. Apa nih dia di tengah-tengah ini? Dia ngeliat STNK gak digadein, SIM aman. BPKB ada, ya buat pinjol. Ya Allah. Aduh, jadi gimana Ibu Guru Cindy nih yang mau jadi SPD bukan SPG atau SPG bajunya Kak. Jadi gimana pesan-pesan untuk SDN Pondok Cina yang terbengkalai ini? Gue berharap ya, karena kan ya nggak tahu ini mungkin menjelang pemilu kali ya, dan wali kotanya pasti ganti, dan ya kita nggak berharap ya, tentunya kita berharap ini bakal diurus ya, tapi untuk next, karena menurut gua untuk bisa membangun kembali sekolah itu kan butuh waktu yang lama, lumayan lama gitu. Jadi ya berharap buat pemerintahan selanjutnya, wali kota selanjutnya itu benar-benar bisa, jangan digusur lah kalau bisa, karena itu the real dari ada kok sejarahnya dari tahun 1940-an ya kalau nggak salah, 1945 itu sekolah udah ada gitu. Jadi sebenarnya keberfungsian sejarahnya ada, pendidikannya juga ada, jadi bener-bener tolong banget dipertahankan gitu, karena sayang banget anak-anak harus jatuhnya ditelantarin gitu ke sekolah lain, jadi ditumpuk lama-lama anak dari SDN 05 ini pembelajarannya juga gak nyaman gitu. Makanya diperhatiin lagi, benar-benar kalau bisa jangan digusur gitu. Dan kalau misalnya nih udah diputusin ya udah nggak digusur, tolong dibangun kembali, karena kabarnya kan itu sempat di beberapa bagian dihancurin gitu kan. Ya tolong bertanggung jawab aja, jangan lepas tangan gitu. Dibagusin gitu. lah, dibagusin gitu. Jadi ya intinya jangan pernah ngelakuin sesuatu dengan mengorbankan pendidikan anak gitu. Iya, jangan mengorbankan sesuatu demi sesuatu lah. Iya, Anjay. Sesuatu. Ya. Lagi rame tuh kemarin. Yang ini ya, Jambul Katulistiwa. Waduh.
Ya maju mundur cantik. Kok kita kesana sih? Jangan. Iya. Oke. Jadi gimana pesan Ibu Egra? Ya intinya yang ada di 05, walaupun sekarang namanya udah diganti ya, jadi 01 infonya. Cemiu ya. Cemiu. Tapi ya balikin lah ke gedungnya. Iya. Maksudnya itu anak banyak Pak. Jadi kayak sesek aja gitu loh digabung. Karena gue pernah ngerasain belajar itu. Jadi gue waktu itu SMP gue tuh ini kan kayak direlokasi gitu lah. Karena SMP gue mau dibangun gitu. Nah gue dipindahin ke gedung SMP berapa lah gitu, gue lupa. Nah itu sesek banget, gue gak bohong. Kalau ini mungkin masalah di luar konteksnya, out of topic di pendidikan ya. Tuh kalau jajan itu bener-bener kok anjir rame banget. Terus kalau misalnya kita kan suruh minjem buku perpus ya, itu kayak wah gila, itu udah antriannya panjang banget gitu. Bener-bener gak sekondusif itu kalau digabung. Coba aja Bapak bayangin nih, Bapak throwback lah ke masa-masa SD, terus satu kelas isinya 60 orang gitu misalkan, atau berapa makanya. Gitu. Sekolah cuma 3 jam, itu 3 jam tuh ngapain? Iya, dan udah gitu gedungnya kayak ini gak sih, kayak jadi sesek, karena kan memang si gedung 05 ini didesain cuma buat ya anak-anak itu aja gitu. Iya makanya. Jadi ya. Semoga didengarkan. Semoga didengar ya, tolong Bapak Idris atau siapapun wali kota selanjutnya. Terima kasih. Oke, itu aja hal-hal menarik yang kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain tombol tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Cokro TV. Kalau misalnya kalian ada hal-hal viral, boleh komen di bawah. Nah, jadi jangan kalian gimana? Komen julitin baju kita atau rambut kita atau apa ya. Kok jadi ke situ? Pokoknya komen idenya aja ya. Oke. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye guys.